pertanyaan lagi? Belum ada ya? Bapak Ibu, saya kira jelas ya. Kemudian kita lanjut ke ringkasan surveillance. Nah, ringkasan surveillance penyakit fokus. Saya pindah ke slide ini. Nah, untuk ringkasan surveillance, nah ini baru Bapak Ibu meminta kepada Menti untuk memilih satu penyakit yang akan dibahas. Jadi ringkasan surveillance ini, bayangkan Bapak Ibu nanti sekitar 20 menit presentasi, atau 15 menit lah, 15 menit presentasi, berarti ringkasan surveillance ini maksimal hanya punya 15 slide. Nah, ringkasan surveillance, saya juga sudah share kepada Bapak Ibu guideline-nya. Kalau nanti masih bingung, nanti ada link-nya lagi, di mana untuk mendapatkan guideline-nya. Nah, untuk ringkasan surveillance sendiri, Bapak Ibu akan meminta mereka menyajikan satu topik penyakit saja. Nah, untuk sistematikanya ringkasan surveillance mungkin akan sangat membingungkan. Mungkin bagi kita akan membingungkan kalau kita menyebutnya ringkasan surveillance, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan enaknya judulnya apa sih ringkasan surveillance ini? Apakah betul ringkasan surveillance atau apa? Tapi yang jelas di sini Bapak Ibu hanya membahas satu penyakit saja, lebih mendalam. Tidak hanya 2-3 slide yang 2-3 grafik yang seperti ada di buletin SKDR. Di sini ada pendahuluan, metodenya dipakai nanti seperti apa, hasilnya seperti apa, pembahasannya seperti apa, dan rekomendasinya seperti apa. Nah, untuk pendahuluan atau latar belakang, tujuan atau objektif dengan alasannya. Jadi, kenapa memilih penyakit itu? Di sini isinya. Intinya adalah menggambarkan justifikasi kenapa dipilih penyakit itu. Nah, sebenarnya ringkasan surveillance juga ada kelanjutan dari SKDR. Nah, kalau di SKDR ternyata ada satu penyakit yang tiba-tiba melonjak, nah itu berarti penyakit yang perlu dibahas, perlu dibuatkan ringkasan surveillance-nya. Atau kalau tidak ada di SKDR, mungkin bisa penyakit lain mungkin. Nah, di sini di pendahuluan bisa diberikan gambaran wilayah atau kabupatennya, ada petanya, ada populasinya, ada data kunci-kunci lain tentang wilayah atau lingkungan. Jadi ini penjelasan ya seperti pendahuluan seperti biasa kita buat, menggambarkan lokasinya seperti apa sih, kenapa kita memilih penyakit ini, kemudian penyakit apa ini, definisinya seperti apa. Jadi definisi penyakitnya yang dibahas. Dan gambaran penyakitnya sedikit seperti apa. Tuh. Kemudian di metode. Nah, sumber datanya apa? Sumber datanya dari mana? Jadi mungkin bisa sumber datanya dari laporan puskesmas, dari pemegang program A, dari pemegang program B, atau dari web SKDR seperti itu. Jadi bisa dicantumkan sumber datanya apa saja sih. Kemudian definisi kasus. Nah, definisi kasus yang dibahas di sini mungkin nanti Bu Ninin akan menjelaskan. Jadi ada sebenarnya definisi kasus atau definisi penyakit sendiri ada, bisa kita lihat dari berbagai sumber, mungkin dari WHO, mungkin dari Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin di sini definisi kasus yang kita inginkan bisa ditambahi dengan lokasinya di mana dan periodenya kapan saja yang diamati. Itu. Kemudian metode statistik yang dipakai deskriptif saja dan atau analitik. Nah, untuk
untuk tingkat frontline ini Bapak Ibu tidak perlu sampai dengan analitik, jadi deskriptif saja. Nah, deskriptif sendiri kemarin kebanyakan peserta itu hanya menampilkan jumlah kasus. Nah, untuk jumlah kasus kalau kita melakukan dengan periode atau dengan tempat, membandingkan berbagai kelurahan atau berbagai desa dengan hanya jumlah kasus, kemungkinan besar kita bisa mendapatkan data atau impresi yang salah karena tidak setara antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain, terutama dari jumlah populasinya. Jadi sangat disarankan di sini tidak hanya jumlah kasus, tetapi juga proporsi. Secara proporsi seperti apa sih? Dibandingkan jumlah kunjungan kah atau dibandingkan dengan jumlah penduduk seperti itu. Kemudian instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data ini apa? Kalau ada survei kah atau ada bagaimana dengan form kah atau seperti apa? Kemudian tools yang dipakai untuk analisis apa? Excel ya disebut Excel. Nah, di sini sebaiknya memang variabel-variabel yang akan dianalisis sesuai dengan tujuannya, mau dibahas seperti apa. Jadi bisa umur, seks, dan seterusnya. Jadi itu semuanya tergantung dari pendahuluan. Tujuan dari membuat ringkasan surveillance ini apa? Memberikan gambaran suatu penyakit kah? Atau yang lainnya. Itu metodenya. Nah, hasil bisa berupa tabel, grafik, dan diberi keterangan ringkas pada bentuk dan pola yang dianggap penting. Jadi biasanya hanya ditampilkan grafik saja, tapi saya sarankan di bawah grafik itu ada keterangannya seperti apa sih, kesimpulan dari grafik itu apa. Kemudian gambaran klinis dari penyakit tersebut seperti apa, gejala-gejala umum yang berapa, persentasenya, segala macam. Dari data yang diolah, bukan dari teori. Jumlah atau presentasi yang dirawat atau yang meninggal, hasil laboratorium seperti apa. Kemudian dari data-data yang ada dikumpulkan tadi, digambarkan dalam waktu tempat orang. Kalau ada tren, lebih baik lagi. Tren mingguan, bulanan, atau ada beberapa tahun akan lebih baik. Ya, di sini saya tulis juga proporsi rate. Jadi kalau pelatihan epidemiologi harusnya tidak jumlah kasus saja, tapi kita selalu menggunakan proporsi atau rate. Kemudian yang sering dilupakan adalah jumlah KLB yang teridentifikasi atau potensi KLB yang teridentifikasi. Kalau kita ngomong jumlah KLB, tidak ada yang menetapkan KLB seperti itu, kan belum ditetapkan. Nah, di sini mungkin kita bisa ngomong potensi KLB yang teridentifikasi berapa banyak, dan kemudian berapa banyak dilakukan penyelidikan kasusnya, dan lain-lain. Itu hasilnya. Kemudian, nah untuk pembahasan dan kesimpulan sih, seperti biasa, pola-pola penyakit diterjemahkan, diberi kata-kata, kemudian kecenderungannya seperti apa, maupun jangka pendek maupun jangka panjang, kalau bisa memberikan prediksi-prediksi, atau juga memperkirakan kapan terjadinya lonjakan seperti itu. Kemudian membandingkan laporan yang ada sekarang, yang saat ini, mungkin bulan ini atau minggu ini, dengan ekspektasi atau tingkat proyeksi penyakit. Jadi ini jadi lebih cenderung ke tren-trennya seperti itu, dan juga bisa membandingkan dengan lokasi-lokasi lain atau wilayah lain, membandingkan dengan kabupaten lainnya atau dengan puskesmas lainnya, bisa. Jadi tidak membahas hasilnya, maksudnya tidak mengulangi hasil, tetapi membandingkan hasil, memperkirakan, dan seterusnya. Nah, di sini yang penting juga rekomendasi. Nah, rekomendasi seperti biasa teman-teman akan membuat rekomendasi yang di luar temuannya dia. Jadi karena dia baca, oh kalau malaria itu harus pakai IRS, oh dia langsung menyarankan IRS.
Sedangkan di situ tidak cocok pakai IRS karena nyamuknya tidak tinggal di rumah tetapi di luar rumah. Seperti itu. Itu bisa terjadi dan sering terjadi. Bapak Ibu memberikan rekomendasi berdasarkan textbook, tetapi tidak ada data yang mendukung. Seperti itu. Jadi berdasarkan hasilnya seperti apa hasil penyelidikannya. Itu tentang ringkasan surveillance. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa saya simpulkan, ringkasan surveillance pilih satu penyakit dan dibahas secara mendalam. Lebih mendalam, tapi meskipun masih ya tidak terlalu mendalam untuk tingkat puskesmas. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan tentang ringkasan surveillance. Silakan. Halo. Pak RT, mohon izin Pak RT. Ya, silakan Bu. Untuk ringkasan surveillance ini maksimalnya 15 halaman. 15 slide Bu untuk presentasinya. 15 slide ya Bu, Pak. Oke, Jadi 15 slide. itu hanya perkiraan saja. Dengan waktu 15 menit kita tidak mungkin membuat 100 slide. Nah, tetapi kan bisa kurang, bisa lebih, tidak harus 4-15. Bisa saja 20 karena ternyata ada 3 atau 4 slide yang bisa dibaca cepat, tidak perlu 1 menit seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa membantu mentinya untuk membuat slide-nya dan kemudian kalau perlu latihan presentasinya. Dilihat ternyata membutuhkan berapa menit seperti itu. Oke. Saya ada presentasi yang versi panjangnya juga untuk ringkasan surveillance, nanti saya bagikan juga ke Bapak Ibu. Jadi ringkasan surveillance yang ini kemarin kita fokuskan untuk yang intermediate. Jadi ada yang ringkasan surveillance untuk frontline dan ada juga untuk intermediate. Sebenarnya sama saja, tapi tingkat kedalamannya saja mungkin yang berbeda.
Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti, ada teman-teman yang FETP intermediate bisa ditanya membuat ringkasan surveillance yang seperti apa. Itu, nah, di versi panjangnya nanti ada tools yang untuk Bapak Ibu gunakan menilai apakah ringkasan surveillance-nya sudah oke atau tidak. Jadi kriterianya apa saja sih untuk ringkasan surveillance yang bagus seperti itu. Ini yang kedua kabar asna Bu Nenden, tambahan. Tentunya Pak Arto belum membahas investigasi kasus ya. Tapi sebelum buka mungkin saya sampaikan saja. Jadi ini ada kaitannya sama analisa deskriptif maupun analitik tadi sih. Memang betul peserta frontline ini tidak mendapatkan metode analitik, akan tetapi waktu di sesi penyelidikan epidemiologi, kita sampaikan untuk penghitungan attack rate dan rate ratio untuk kejadian keracunan makanan. Nah, makanya di angkatan 1 itu juga ada yang ngangkat itu di NSCI kemarin ya, Pak. Jadi walaupun deskriptif, itu kita bisa eksplor lebih mendalam lagi kalau misalkan kasusnya memang kasus-kasus seperti keracunan makanan. Jadi kita bisa pakai cohort retrospektif dan case control juga bisa sebetulnya. Tapi dalam hitungan-hitungan sederhana, begitu nggak memakai aplikasi seperti SPSS ataupun Stata seperti yang analitik begitu, Pak. Iya. Ya, makasih Bu Nenden. Jadi Bapak Ibu, memang analisanya di sini adalah minimal deskriptif, maksimalnya terserah, tetapi minta tolong dilihat kemampuan masing-masing mentinya, sanggup tidak untuk membuat seperti itu. Karena tidak semua menti sama. Itu untuk penyelidikan kasus, saya tidak punya presentasi khusus. Saya lanjutkan saja deh. Untuk presentasi penyelidikan kasus,